bisa salam tentara dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 6. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga kita mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, dan kita semua yang percaya akan mendapat hidup yang kekal jika kita percaya sungguh kepada Dia. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa dengan mulut dengan hati percaya engkau dibenarkan, percaya kepada Yesus maksudnya, dan juga dengan mulut mengaku engkau dibenarkan, karena setiap orang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat kita beristirahat dan relakskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, the power of the Holy Spirit in our life. Biarlah itu menjadi kekuatan yang supranatural dalam hidup kami, terus kami nikmati di bagian kedua ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Dan dalam Ibrani 2 ayat 4 saya akan bacakan. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat, oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Jadi kita mendapatkan Roh Kudus itu saya katakan karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kita, untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendaknya. Dan ketika Dia berada dalam hidup kita, tema kita masih sama, the power of the Holy Spirit in our life, part 2. Ya. Jadi, dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita hidup bagi Kristus. Ada banyak orang menyimpang dari ajaran Kristus. Ada banyak orang, kalau kita baca Galatia, bagaimana jemaat di Galatia, orang-orang yang mau disimpangkan dari kebenaran, dan baik itu jemaat-jemaat yang ada di Filipi juga dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Roh Kudus akan menolong kita hidup bagi Kristus. Kita tahu 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, ayat 17 dikatakan bahwa if anyone is in Christ, he is a new creation. Jadi barang siapa ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, and all things have passed away. Yang lama, all things have passed away, yang lama telah berlalu, and behold, all things has become new, dan have become new. Jadi semua telah menjadi baru. Lihatlah, semua telah menjadi baru. Jadi kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita ada dalam Kristus, itu kita menjadi ciptaan baru. Kenos yang kita miliki, dan itu pembaharuan dari dalam bab ini berulang-ulang saya katakan, kenos itu adalah perubahan dari dalam, di mana kita menjadi yang baru. Mungkin hidup kita tidak masih sama, atau tubuh kita masih sama, tapi dari dalam ini telah berubah. Yang tadinya kita hidup dalam kejahatan tidak lagi, atau yang tadinya kita hidup dalam dosa tidak lagi. Karena apa? Kita sudah neos. Kita sudah kenos, bukan neos. Neos itu adalah pembaharuan yang kita lakukan dari luar. Dan itu tidak menetap, ya. Misalnya bangunan ini kita renovasi kelihatan baru, dalam beberapa bulan kemudian dia sudah menjadi kelihatan baru. Tapi kalau pembaruan kenos yang dari Roh Kudus itu akan menolong kita
untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, menolong kita hidup bagi Kristus. Jadi kalau kita hidup bagi Kristus, kita akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kasih, ketaatan, kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran, hidup serupa dengan Dia, dan melakukan apa yang diperintahkan, mengasihi firman-Nya, dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan, membuat kita taat kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan terus membawa kita untuk taat kepada Bapa, taat kepada Kristus, taat kepada Dia. Dalam artian bahwa kita tidak bisa terlepas dari itu. Ya. Ketaatan kita itu adalah harga mutlak. Dan ketaatan kita bukan mau menyiksa kita. Ada orang tidak mau taat karena dia pikir akan menyiksa dirinya, akan membuat dia hancur-hancuran. Tapi ketaatan kita kepada Tuhan sebenarnya membuat kita damai. Kita membuat kita ya mengalami pembelaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, dan kuasa dari Tuhan. Dan itu sebabnya kita katakan tadi, Allah menyertai orang-orang, ya, hamba-hambanya atau setiap orang yang percaya, yang tidak mengikuti arus dunia ini, yang tidak taat kepada dunia ini. Tuhan mau menyertai kita dan memberikan tanda-tanda heran dan mujizat. Karena apa? Tuhan mau membuat kita taat kepada Tuhan. Dan penyertaan Allah itu dengan tanda-tanda mujizat yang daripada Allah membuat kita semakin semakin kita bergairah dalam Tuhan dan menuruti kehendak-Nya, karena Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, dan kita akan exciting. Karena apa? Ketaatan kita kepada Tuhan bukanlah ketaatan yang membawa kita kepada kehidupan yang percuma, tapi kehidupan yang berdampak, kehidupan yang berguna, kehidupan yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Dan yang ketiga kata firman Allah, bahwa ketika the power of the Holy Spirit in our life membebaskan kita dari tawanan dosa. Ya. Jadi itu sebabnya Yesus katakan begini, kalau kita ada dalam Yesus, nah, setan itu nggak berkuasa menguasai kita. Dunia ini memang berada dalam kuasa jahat, tetapi orang-orang percaya kepada Yesus tidak di dalam genggamannya, karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah milik Roh Kudus, dan itu sebabnya Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita berjalan dalam pembebasan itu, dalam kebebasan yang sesungguhnya, dan kita bisa melawan setan karena bukan karena kita. Nah, Yesus sudah berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 15 bahwa Ia telah mengalahkan dan membuat setan itu menjadi tontonan umum atas kemenangannya. Jadi kalau setan itu, makanya firman Allah katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap. Jadi kita bukan berjuang melawan darah dan daging. Saya dan saudara yang lain di luar sana tidak berjuang untuk itu, tapi untuk menghancurkan segala pekerjaan setan yang bekerja di balik layar atau yang bekerja menguasai hidup seseorang, sehingga mereka dipakai oleh setan sebagai alat kejahatan, sebagai alat provokasi, sebagai alat untuk menghancurkan negeri dan lain sebagainya. Dan orang yang diprovokasi oleh setan atau orang yang dikuasai oleh setan, maka mereka akan mengikuti perilaku setan. Dan kalau kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita akan mengikuti perilaku Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kita dibebaskan dari segala perbuatan-perbuatan setan itu. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi batu sentuhan bagi yang lain. Kita tidak ingin menjadi menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi berkat. Sehingga orang mengatakan, wah betul dia seorang penjahat, tapi sekarang dia sudah bertobat. Ketika saya berada bersama dengan istri saya pulang kampung, ada teman saya yang suka bersama dengan saya, ya kita
namanya lah ya, manusia bersahabat ya. Lalu ketika ditanya, mau apa kerjamu sekarang? Saya bilang, pendeta. Kamu ya lihat dari saya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Mana ada bandit dari pendeta? Macam-macam aja kamu. Dan istri saya pada waktu mengatakan, ya itu dahulu kala. Ya, tetapi saya mau katakan kepada kita, apa yang tidak mungkin akan mungkin dibuatkan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya, dan saya mau katakan, Roh Kudus akan membebaskan kita dari tawanan dosa, sehingga kita tidak lagi melakukan dosa, tapi melakukan kehendak Allah. Karena apa? Tuhan yang membebaskan kita, Roh Kudus yang membebaskan kita, Yesus membebaskan kita, Bapa yang membebaskan kita. Dan itulah sebab kita mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tiga Allah yang esa, ya, yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak dan Yesus. Tiga pribadi, tapi satu hakikat. Orang katakan tidak mungkin, tapi kita meyakini seperti itu. Dan tidak perlu kita berkuat-kuat, tidak perlu kita harus berdebat dengan itu, dengan orang-orang yang apalagi yang tidak seiman, ya, apalagi yang tidak seiman. Udah dia ikuti aja ajaran, kita ikuti ajaran kita. Karena Bapa yang mengatakan demikian, kita ikuti saja. Allah yang membebaskan kita dan Dia memberikan yang terbaik bagi kita, dan pelihara yang terbaik yaitu Roh Kudus yang sudah dianugerahkan supaya kita terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, inilah yang mau saya katakan kepada kita, akan senantiasa kegemarannya, kesenangannya adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau engkau dikatakan penuh dengan Roh Kudus, tapi masih engkau mau melakukan keinginan dosa, itu ada something wrong, ada sesuatu yang salah di situ. Dan Tuhan tidak membebaskan separuh-separuh. Tuhan yang membebaskan secara murni untuk engkau dapat menjadi berkat di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus berpikir di dalam kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan saya mau katakan, ingatlah, itu bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Semoga Roh Kudus yang ada dalam kita ini akan terus memproses kita sampai ke abadian itu, kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam Roh Kudus terus menolong kami agar kami tetap berada dalam kehendak Yesus. Dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu hadir kepada mereka. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh kuasa yang engkau. Dan engkau yang sedang mengalami masalah dalam hidupmu, serahkan diri kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus, tangan-tangan yang diarahkan kepada-Mu, Tuhan tolong mereka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena penolong kami itu adalah Tuhan yang menjadi kami. Terima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan, sebelum kita istirahat, biasakan untuk membaca firman Allah, berdoa, dan kemudian kita melakukan memperkatakan firman Allah dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.